Jadi ada dua ketentuan yang harus diperhatikan dalam mengutip langsung. Kalau ada kesalahan di teks asli, kemudian ada kesalahan, ada beberapa kalimat yang ingin kita hilangkan menggunakan simbol six dan titik elipsis. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang bentuk kutipan tidak langsung. Bagaimanakah tekniknya? Nah, karakteristik kutipan tidak langsung ini memang berbeda ya, berbeda karakteristiknya. Karakteristiknya kan karena memang kalau untuk kutipan tidak langsung ini kita sudah memparafrasekan kutipannya. Akan tetapi kalau tekniknya itu sama. Jadi kalau yang tidak langsung yang kurang dari 4 baris itu juga terintegrasi dengan teks utama. Terus kemudian tidak diapit tanda kutip. Kemudian teks sesuai dengan teks utama. Kalau spasi 1 ya 1, kalau 1,5 atau 2 spasi ya 1,5 atau 2 spasi. Terus jangan lupa mencantumkan sumber kutipan. Ini sama. Jadi majas menurut Nurdiantono merupakan kata-kata yang tidak menunjuk. Nah, biasanya kalau tidak langsung ini yang kata-kata yang tidak menunjuk ini sudah dialih bahasakan. Tapi tidak boleh mengurangi intisari atau makna dari kalimat tersebut. Itu. Dan ini juga berlaku untuk yang lebih dari 4 baris ya. Ini juga sama. Jadi dipisahkan dari teksnya. Akan tetapi biasanya sih kalau penulis-penulis itu kalau lebih dari 4 baris itu senang menggunakan kutipan langsung. Karena apa? Karena kalau lebih 6 baris itu kita memparafrasekannya kan lebih susah ya. Biasanya yang kita parafrasekan itu kalau yang cuman 1 atau 2 baris gitu dan terlihat terlihat masih kok rasanya ada yang kurang pas ya, terus kita tambahin kalimat sendiri. Atau malah biasanya yang banyak barisnya, yang 5 baris itu kita sederhanakan, kita parafrasekan cuma jadi 2 baris. Nah, itulah kenapa biasanya kutipan tidak langsung itu lebih banyak dipakai yang kurang dari 4 baris kayak gitu. Nah, sekarang kita membahas mengenai sumber dari kutipan. Nah, dalam penulisan sumber di kutipan itu ada 2 jenis juga, yaitu catatan dalam tubuh karangan atau yang biasa kita sebut dengan body note, atau catatan dalam kaki karangan atau footnote. Nah, kalau di body note itu hanya ada 3 unsur, nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Dan kalau di body note itu selalu menggunakan tanda kurung di tahun, kemudian titik 2, setelah titik 2 ini menyebutkan halamannya. Contohnya di sini, Haryanto 2009-15. Nah, 2009 ini adalah tahun, terus titik 2, 15 ini adalah halamannya. Jadi kalau kita artikan ya Haryanto ini penulisnya, terus bukunya diterbitkan tahun 2009 dan kita ngambilnya di halaman 15. Nah, itu. Atau misalnya cuma nama dan tahun. Jadi Ismail ini adalah nama dan tahunnya aja 2019. Itu ya. Nah, ini adalah teknik mengutip yang berdasarkan body note. Nah, kalau footnote ini berbeda. Kalau footnote itu biasanya di dalam teksnya itu cuma kita berikan simbol kecil ya, angka kecil di atasnya. Jadi misalnya nih, saya tak buka Word dulu. Ini Word-nya kelihatan nggak sih? Word-nya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Bu. Oke, saya. Nah ini ya. Misalnya, mana ya yang? Misalnya gini. Nah, misalkan ada ini ya, terus kalian mau ngutip, ya ini cukup dikasihkan kayak gini. Nah, biasanya kayak gini, ini namanya footnote. Terus nanti kita kasih keterangan di bawahnya. Jadi setelah kita selesai menuliskan, nah nanti di bawah sini kita kasih keterangan. Kalau mau pakai footnote yang
gampang ya pakainya yang sini nih. Nah, footnote. Nah, jadi kan di sini ada titik satu ini, terus nanti keterangannya kita kasih di sini. Keterangannya di sini isinya apa, Bu? Ya ini tadi. Nomor petunjuk ya, nomor petunjuk itu yang 1, 2, 3 itu. Nah, terus bawahnya kita kasih nama pengarang, kemudian judul karangannya apa, judul bukunya. Terus misalnya halamannya. Nah, gitu. Jadi misalnya di sini namanya Haryanto tadi. Haryanto. Terus misalnya judul bukunya Bahasa Indonesia. Nah, misalnya halaman 15. Nah, kayak gitu. 15 itu ya. Nah, ini kalau kaki kayak gini. Memang terlihatnya kayak lebih ribet gitu ya. Ini nanti juga tetap kita harus menuliskan latar belakang loh ya. Walaupun sudah dituliskan di sini, tetap di latar belakang harus dituliskan. Oleh karenanya memang walaupun tidak ada hukum atau ketentuan yang mengharuskan, tapi untuk penulisan karya ilmiah ini rata-rata semuanya menggunakan body note. Itu. Karena memang untuk aplikasi manajemen referensi itu rata-rata menggunakan body note juga. Jadi banyak sekali yang menggunakan body note. Tapi kalau teman-teman memang terbiasa menggunakan catatan kaki juga boleh, apa-apa. Tuh. Nah, sekarang data kepustakaan. Data kepustakaan ini adalah data-data mengenai identitas buku, majalah, atau website ya yang akan kita kutip. Nah, data kepustakaan ini meliputi kota terbit, penerbit, tahun terbit. Nah, ketiga hal itu berada dalam tanda kurung dengan nama kota di awal dan diikuti oleh titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya. Jadi istilahnya ini itu bahan-bahan untuk membuat daftar pustaka gitu aja ya. Daripada teman-teman bingung. Ini namanya data kepustakaan. Nah, kemudian dalam catatan kaki atau dalam catatan body note ya, itu ketika kita menuliskan daftar pustaka, tentunya kan kalau misalnya teman-teman menggunakan halaman harus dituliskan halamannya ya, dan ini dituliskan di akhir catatan kaki boleh, atau di kalau body note kan berarti langsung di daftar pustakanya tuh. Ini semuanya juga sudah ada di sini. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan catatan kaki kalau dari buku, berarti di sini dituliskan satu dulu Henry Guntur Tarigan, terus judulnya menulis sebagai satu bla bla bla. Terus ini kalau di versi panjangnya ya, kalau Bu Maya tadi kan versi pendek ya, cuman menuliskan apa tadi bahasa Indonesia terus halaman 15. Nah, kalau di sini dituliskan juga tahun terbit sama penerbitnya. Terus ada tahunnya. Oh, ini Bandung itu tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, terus halamannya ditulis. Nah, kalau buku juga ada www-nya. Jadi perbedaan tipan dengan daftar pustaka dan data kepustakaan itu ya. Banyak sekali mahasiswa yang ketika ngutip internet itu langsung di copy paste semuanya di sini. Itu salah. Yang namanya kutipan itu ya tetap kayak tadi. Kalau body note ya cuma nama, tahun, sama halaman. Kalau nggak ada ya nama tahun. Kalau footnote ya kayak gitu tadi, cuma angka 1, 2, 3, 4 itu tadi. Terus untuk keterangannya baru dituliskan secara komplit kalau untuk footnote. Kalau body note nggak perlu. Cuma jadi jangan sampai salah. Ketika teman-teman pakai body note, kok ternyata kurung buka langsung copy paste link kurung tutup. Nah, itu salah. Itu cara ngutip yang salah. Ya. Nah, kemudian di catatan kaki ya, ada beberapa singkatan bisa digunakan dalam catatan kaki. Misalnya ada IBIT, LOGCIT, TOPCIT. Mungkin teman-teman di SMA pernah dijelaskan juga ya. Nah, kalau IBIT ini adalah singkatan dari IBIDEM, yang artinya adalah sama di tempat yang sama. Nah, ini dilakukan jika kutipan yang telah dikutip itu berasal dari sumber rujukan sama tanpa dijeda oleh kutipan lain. Misalnya ini. Nah, misalnya ini nomor satunya sampai berhenti di suatu pokok bahasan. Terus kemudian teman-teman ngutip lagi. Jadi setelah kutipan ngutip lagi. Nggak dijeda kutipan lain, maka langsung dituliskan IBIT. Nah, bagaimana kalau dijeda? Nah, kalau sumbernya dari buku itu tulisannya OPCIT. Kalau dari internet, koran, majalah itu LOGCIT. Misalnya nih, Is Joni.
ngutip dari Isjoni halaman 17 ya. Terus diselingi dengan kutipan lain dari Kiranawati. Nah, ketika teman-teman mau menggunakan dari Isjoni lagi, pakailah Opcit. Nah, kemudian misalnya ini dari internet ya, Kiranawati, maka menggunakannya Logcit. Itu. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan catatan kaki itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, di antaranya misalnya penulisan keterangan di halaman yang paling bawah, kemudian istilah-istilah ketika kita mau ngutip di tempat yang sama atau dijeda dengan kutipan lain. Ini harus diperhatikan. Nah, kemudian teknik parafrase dalam kutipan tidak langsung. Atau misalnya teman-teman mau memparafrase teks-teks asli atau konsep-konsep asli, terus kemudian teman-teman mau mengubah itu menjadi pemikiran teman-teman sendiri ya, tanpa bermaksud untuk mengambil. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma mau terinspirasi lah dari konsep atau data dan mau kalian ubah sendiri, ini bisa kita menggunakan teknik parafrase. Nah, apa itu parafrase? Yaitu kemampuan seseorang untuk menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk baru. Kalau misalnya teman-teman hanya mengotak-atik aja tanpa menghilangkan intisari, berarti itu tetap kutipan tidak langsung. Atau misalnya teman-teman hanya ingin menginspirasi ya, terinspirasi dari konsepnya siapa, terus kalian kembangkan sendiri dengan pemikiran kalian menjadi satu kalimat yang utuh dan memiliki arti yang lebih kompleks lagi, itu boleh tidak dikutip. Tapi kalau itu idenya, intisarinya sama, harus ngutip. Menggunakan teknik kutipan tidak langsung. Nah, parafrase ini juga cara yang legal sah dalam meminjam gagasan orang lain. Kalau dalam kutipan tidak langsung ya. Walaupun misalnya kalimatnya atau katanya berbeda. Tapi kan maknanya sama. Nah, ini bisa kita istilahnya kita ngambil dengan cara yang legal. Kemudian parafrase ini merupakan sebuah pernyataan ulang yang lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan sebuah ringkasan. Kemudian ada beberapa teknik parafrase, yaitu dengan mengubah klausa ke frasa atau sebaliknya, atau dari kalimat langsung menjadi tidak langsung, atau aktif menjadi pasif, atau sinonim. Sinonim ya, bukan antonim ya. Kalau antonim itu kan udah beda maknanya. Hemat dengan boros misalnya itu antonim, kan beda. Tapi kalau misalkan happy, bahagia, senang itu kan sinonim ya. Kemudian dengan merubah bentuk kata dan kalimat, tapi intinya sama. Ini teknik parafrase. Nah, ini ada contoh juga ya dari klausa ke frasa, terus dari kalimat langsung jadi tidak langsung, aktif menjadi pasif, atau yang sinonim. Nanti akan dibaca lagi. Atau yang merubah bentuk katanya dari kata keterangan jadi kata sifat atau kata kerja menjadi kata benda gitu. Nah, ada beberapa prinsip penting yang harus kita lakukan ketika kita khususnya kutipan tidak langsung. Bagaimana caranya? Baca kembali teks sumber sampai kita benar-benar paham dengan isi teks tersebut. Nah, kalau kita mau membuat kutipan tidak langsung, maka singkirkan teksnya, kemudian tulislah gagasan menggunakan pemikiran kalian tadi, atau dengan hanya cara membolak-balik katanya atau kalimatnya itu tadi ya, kemudian dipersingkat gitu. Nah, setelah itu baru dibandingkan tulisannya di yang teman-teman parafrase sama kutipan aslinya, apakah sama atau ternyata beda. Kalau beda ya kita harus bikin lagi ya, kayak gitu. Kemudian gunakan tanda petik kalau misalnya teman-teman menggunakan istilah khusus, terminologi atau frase yang dipinjam dari naskah asli. Misalnya nih, teman-teman menggunakan kutipan langsung sudah kalian ubah, tapi kalian masih mau menggunakan frase yang asli. Misalnya nyolong gitu, ada kata nyolong di situ ya. Terus teman-teman sudah otak-atik yang lain, tapi nyolongnya tetap mau masih dikasihkan, ya sudah kasih tanda petik di situ. Oh ternyata nyolong ini adalah frase dari kalimat teks aslinya, atau nyolong ini istilah khusus bagi pencuri yang unik misalnya kayak gitu, atau menggunakan istilah-istilah lain yang itu tuh memiliki terminologi tertentu atau istilah khusus yang tidak bisa yang kemungkinan itu masih menjadi hal yang awam bagi
masyarakat luas itu bisa kita gunakan tanda petik. Kemudian tuliskan sumber, jelas ya, pada kertas catatan sehingga mempermudah untuk menuliskan sumber pustaka atau referensi. Jadi kalau kalian mau mengutip secara manual, setelah apalagi body note nih, momok banget. Kalau kalian mau menggunakan body note, ketika mengutip langsung dituliskan data pustakanya di namanya siapa, tahun terbitnya, tempatnya, nama penerbitnya, judul bukunya, halamannya. Kalau internet ya linknya, nama penulisnya, tahun dipublishnya, pokoknya tulis semuanya di kertas terpisah. Jadi nanti kalian tinggal ngurutin aja. Kalau mau bikin manual. Kalau kalian langsung, nanti suatu saat pasti kalian akan lupa, waduh aku apa aja ya. Terus harus metani satu-satu lagi. Nah ini yang menyita banyak waktu juga. Tuh. Nah sekarang kita membahas mengenai daftar pustaka. Setelah kutip mengutip, ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi kita mengolah data kepustakaan tadi dalam sistem tertentu yang ada dalam daftar pustaka. Nah, biasanya kita menggunakan APA-Style, ilmu sosial ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, disusun berdasarkan alfabet. Jadi kalau mau nulis itu A dulu. Kan biasanya yang pertama kita tuliskan adalah nama penulis atau pengarang ya. Jadi diurutkan A, B, C dan seterusnya sampai Z, nggak boleh kebolak-balik, diurutkan. Kemudian sumbernya itu bisa dari buku, koran, internet, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain. Boleh dari sumber manapun asalkan data kepustakaannya lengkap, gitu aja dan valid. Nah, di sini Bu Maya sudah sampaikan, nanti silahkan dibaca sendiri-sendiri ya. Diperhatikan lagi atau bisa nyari dari sumber-sumber lain. Kalau misalkan itu ada yang aneh nanti bisa didiskusikan dengan Bu Maya. Karena memang ada beberapa yang beda tadi ya. Misalnya kita menggunakan APA-Style. Terus kemudian teman-teman dari keilmuan lain menggunakan MLA. Nah, ini juga karena memang menjadi karakteristik sendiri-sendiri gitu. Nah, misalnya kita mau menuliskan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Ini nama pengarang dibalik, jadi misalkan Dinda Fania ya namanya. Kalau di daftar pustakanya kita balik menjadi Fania, Dinda. Nah nanti yang dialfabetkan ya tetap V-nya, Fanianya, bukan Dindanya, karena Dinda kan sudah dibalik di belakangnya gitu. Jadi nama pengarang dibalik, terus menggunakan nggak dipakein gelar ya, misalkan udah Fania, SIKOM, MIKOM dan sebagainya, nggak perlu. Kalau nulis daftar pustaka cukup Fania, Dinda, udah gitu aja. Nah, terus kalau misalkan itu lebih dari 2 orang, itu biasanya DKK. Misalnya yang nulis 3 orang, Dinda, Hima, sama Abinas gitu ya. Nah itu ditulis misalkan Fania, Dinda, terus koma lagi, titik koma, Himayatul, Umah misalnya, yaitu Umah Himayatul, atau misalkan ada 6 ya terus koma DKK, atau Fania, Dinda, DKK. Nah kayak gitu. Itu nanti ada, silahkan teman-teman nanti cari, kalau masih bingung tanya Bu Maya gitu. Nah di sini misalnya sudah berikan contoh ya, Dr. Hendri Guntur Tarigan, jadi Tarigan, Hendri Guntur. Nah, kalau lebih dari 3 orang langsung saja Tarigan, Hendri Guntur, DKK. Nah, kayak gitu ya. Nanti cara-caranya juga ada di sini, silakan teman-teman baca-baca. Kemudian menuliskan tahun penerbitan itu diikuti dengan tanda titik. Kayak tadi ya, misalnya Bandung itu tempat terbit, tanda titik, terus angkasa itu nama penerbitnya. Atau misalnya tahunnya tadi ya, kalau di body note itu kan 2019.2.15. Oh berarti itu 2009 itu tahunnya, terus 15 tadi adalah halamannya. Jadi penggunaan tanda titik 2. Nah kalau untuk judul buku itu biasanya ditulis miring. Nah terus kemudian diberikan tanda titik. Itu contohnya juga sudah ada ya di sini itu. Agam, Rameli, titik, terus di sini adalah tahun terbitnya. Kalau di body note kan tadi 2009.2 halaman ya, tapi kalau di daftar pustaka tidak perlu dituliskan halamannya. Jadi langsung tahunnya saja, terus titik, terus ini judul bukunya titik. Nah, baru di kota terbit dan nama penerbitnya yang kita kasih tanda titik.
gitu ya. Nah, kalau ini berarti untuk yang lebih dari 3, Irman, Muhammad ya. Terus tahunnya tahun 2010, judulnya Bahasa Indonesia 2, kota terbitnya Jakarta, kemudian nama penerbitnya dari Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, kira seperti itu. Kemudian kalau di internet ini juga sudah Bumaya tuliskan. Misalnya teman-teman nyari atau jurnal di internet kemarin ya, nah, cara nulisnya kayak gini nih. Kalau dia nggak ada namanya, kadang kan memang no name ya, jadi langsung saja copy paste, langsung tulis ini. Nah 7 Februari ini adalah tanggal akses kita. Jadi walaupun misalnya alamat di internet itu terbitnya publishnya tahun 2019, tapi kita nyarinya karena pas ada tanggal tugasnya Bumaya hari ini, langsung dicari, jadi ya tetap 8 November 2021 pukul berapa? 13.56 WIB. Nah, jadi ini menandakan tahun kita mengakses waktu kita mengakses. Kalau misalkan itu ada namanya, misalnya kalau teman-teman ngambil jurnal atau artikel di koran misalnya ya, koran online, nah dituliskan judulnya, terus tahun publishnya, terus judul artikelnya atau judul jurnalnya, terus linknya, dan diaksesnya pada tanggal berapa dituliskan. Kalau dari artikel yang kalau ini artikel cetak ya, pokoknya kalau misalnya yang dari internet berarti kalian panduannya pakai ini. Kalau ini artikel, beda dengan buku yang misalnya artikel di makalah itu, nah, nanti nulisnya kayak gini. Ada tulisannya makalah. Nah, terus makalah ini disampaikan di Unibra Malang. Berarti ya kotanya kan Malang dan tempat menyampaikannya di Unibra. Tuh. Terus ini majalah dan koran cetak. Kalau elektronik kan sudah sama di internet ya. Nah, kalau ini majalah dan koran yang dicetak, ini nulisnya kayak gini. Jadi ini nama korannya. Terus 10 November ini adalah tanggal terbitnya koran. Jadi, kalian dikasih koran, tanggal korannya itu tanggal berapa dituliskan. Nah, kalau dari skripsi atau tesis ini juga sama ya. Ada contohnya juga, misalnya namanya Prabowo Eko, Prabowo, Eko, ini setelah dibalik ya, nama aslinya Eko Prabowo, terus tahunnya, ini judul skripsi atau tesisnya. Nah, kalau di sini ada keterangannya, kalau tesis ya tulisnya tesis, kalau skripsi ya skripsi. Kemudian pada jurusan ya, kalau teman-teman ilmu komunikasi ya skripsi pada jurusan ilmu komunikasi Visum UIN Sunan Kalijaga misalnya. Nah, karena tidak diterbitkan, cuman di print terus ada di perpustakaan, ya udah titik 2 tidak diterbitkan. Tuh. Kalau misalnya dia jurnal online, nah berarti kan di sini ada nih publishnya tanggal berapa, kayak gitu kan, nanti dituliskan tanggalnya, terus tempat publishnya. Akan tetapi sistemnya bukan kayak gini, sistemnya kita tetap pakai yang online tadi, yang internet. Tuh. Nah ini juga contoh lagi ya kalau yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, penjelasan kita tadi itu merupakan sistem referensi atau sistem kutipan dan daftar pustaka yang bisa kita pelajari atau tulis sendiri. Untuk memudahkan, tadi Bu Maya sempat sampaikan ya, ada aplikasi yang membuat kita itu lebih mudah dalam hal kutip-mengutip. Ada reference yang ada di Microsoft Word, kemudian pakai Mendeley atau Zotero. Nah, ini kita akan pelajari nanti. Nanti Bu Maya akan sampaikan gimana cara menggunakan reference yang ada di Word, Mendeley dan Zotero. Ini sudah ada link video yang teman-teman nanti bisa coba ya. Kita coba bareng-bareng. Tuh. Nah, ini untuk materi referensi. Yang kedua kita lanjut dulu ya, karena sudah jam 2. Nanti baru tanya jawab. Materi selanjutnya adalah penulisan karya ilmiah. Apa yang akan kita pelajari? Jadi mengenai konvensi penulisan, cara menulis sampai itu dicetak, sampai kertasnya apa aja nanti kita akan pelajari di sini. Nah, pertama konvensi penulisan dulu. Konvensi penulisan ilmiah ini adalah penulisan naskah karangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan atau aturan yang lazim atau sudah disepakati. Kita bisa sebut itu dengan kaidah atau norma penulisan. Karena semua orang itu kalau nulis ya kayak gitu, sesuai kesepakatan. Misalnya apa? Yang pertama dalam hal pengetikan. Kita biasa menggunakan kertas kuarto dengan berat 80 gram. Jadi kalau dulu mahasiswa itu nggak usah nanya-nanya ke dosen pembimbing, ke teman-temannya, pasti udah
udah tahu. Oh, kalau skripsi itu biasanya ditulis di kertas HVS beratnya 80 gram.